Hai semua, berjumpa lagi di channel Mata Morgana. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang berjudul Waktu Maghrib. Film ini menceritakan tentang teror sosok jin yang suka menculik anak-anak di kala waktu maghrib. Warga yang ketakutan membuat mereka melarang anak-anak mereka untuk keluar rumah di waktu maghrib. Lalu seperti apa ceritanya? Daripada penasaran, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film dimulai dengan diperlihatkan anak-anak yang sedang bermain di waktu sore hari. Mereka adalah Wati, Karta, dan Derajat. Mendengar suara adzan maghrib, Wati mengajak kedua temannya itu untuk segera pulang karena takut jika nanti mereka diculik setan. Namun kedua temannya itu malah melanjutkan bermain pate lele. Itu nama permainan di daerah saya. Nggak tahu kalau di daerah kalian disebutnya apa. Karta, Derajat, Balio. Wati pun akhirnya memutuskan untuk pulang sendiri. Namun ketika Derajat yang mendapat jatah untuk memukul, ia memukul kayu pate lele itu dengan keras sehingga masuk ke dalam hutan. Karta pun kemudian lari untuk mencari di mana kayu itu jatuh. Ketika sudah ketemu, secara tiba-tiba kayu itu masuk ke dalam lubang. Karta pun memasukkan tangannya untuk mengambil kayu itu. Namun tiba-tiba ada tangan yang menarik Karta dan membuatnya kehilangan satu jari tangannya. Di waktu yang bersamaan, di tengah perjalanan pulang, tiba-tiba Wati ditarik oleh sosok yang tak kasat mata. Mendengar temannya menjerit, Derajat pun bergegas menyusul. Kemudian scene berpindah ke 30 tahun kemudian. Terlihat dua anak SMP bernama Saman dan Adi. Adi yang sedang menangkap ikan di sungai diajak bergegas berangkat sekolah oleh Saman karena memang mereka sudah telat berangkat. Mereka pun berlarian dan Saman mengajak lewat hutan agar bisa cepat sampai sekolah. Ketika sedang berlari itu, tiba-tiba Adi menabrak orang. Ternyata itu adalah Karta yang saat ini sudah dewasa dan agak gendeng. Tibanya di sekolah, mereka pun langsung dimarahi oleh Bu Woro karena seringkali telat masuk kelas. Mereka pun dihukum untuk menulis kata "saya berjanji tidak akan telat lagi" di papan tulis sampai satu papan tulis itu penuh. Kemudian datanglah teman sekelas mereka yang bernama Ayu. Dia ini adalah murid kesayangan Bu Woro karena memang anaknya pintar. Ayu pun meledek Saman. Bu Woro kemudian melihat tugas LKS Ayu yang disuruh dikerjakannya sebagai latihan ketika jam sekolah sudah selesai. Dan pada akhir-akhir tulisan, terlihat tulisan Ayu tidak jelas. Ketika ditanya, Ayu pun menjawab kalau pulpennya sudah mau habis. Jadi dengan begitu, Bu Woro pun memberikan pulpennya untuk Ayu. Kemudian ketika hendak pulang, Ayu memberitahu Saman kalau dirinya dicari bapaknya Ayu. Cepat, isi. Di hadapan bapaknya Ayu yang bernama Pak Marto, Saman pun dimarahi karena ia dinilai tidak niat untuk nitip jualan madu di sana. Saman pun diancam kalau besok lupa tidak membawa madu lagi, maka Pak Marto akan bilang ke masnya Saman. Ketika hendak pulang, Saman pun ngedumel dengan mengatakan kalau ini gara-gara Bu Woro. Makanya ia sampai lupa tidak membawa madu. Kemudian Pak Marto menyuruh Ayu untuk mengantarkan makanan untuk pamannya. Kemudian Ayu balik mengumali mereka dengan mengatakan bahwa mereka yang salah karena bangun kesiangan dan tidak disiplin. Sesaat kemudian terdengarlah pengumuman dari mobil bahwa besok malam di desa Jatipeni ada pertunjukan wayang. Ketika pulang lewat hutan yang tadi pagi, Saman dan Adi pun berencana untuk nonton pertunjukan itu. Adi juga mengatakan kalau ia malas untuk lewat jalan ini karena harus melewati batu angker. Hal itu karena Adi mengetahui tragedi Pak Karta yang jarinya putus di batu itu. Tiba-tiba ketika sedang berjalan, Saman pun menghilang dan terlihat sosok jin muncul di belakang Adi. Dan tiba-tiba Adi pun dikagetkan dengan kemunculan Saman. Saman! Dar! Asem! Sementara itu Ayu yang mengantarkan makanan untuk pamannya sudah sampai di sebuah gubuk yang ternyata menjadi tempat tinggalnya paman Ayu itu. Dan ternyata paman Ayu tidak lain adalah Karta. Karta yang membukakan pintu langsung menyuruh Ayu untuk segera pulang karena sudah mau maghrib. Karta sekarang hidup menyendiri dan tidak berbaur dengan warga lainnya. Kemudian scene berpindah ke sebuah masjid. Di sana Pak Ustadz menerangkan bahwa sunnah Nabi menganjurkan supaya kita tidak keluar rumah di awal malam atau waktu maghrib.
Lalu anak yang bertanya kalau misal mau sholat di masjid bagaimana Pak Ustadz? Pak Ustadz lantas menjawab, jika kita mau sholat di masjid lebih baik untuk datang lebih awal sebelum azan. Hal itu sekaligus untuk melatih kedisiplinan. Scene kemudian berpindah ke rumah Saman. Terlihat di sana ada mbahnya Saman yang sakit stroke. Tiba-tiba pintu rumah terbuka sendiri dan ternyata itu adalah Samiun, kakak dari Saman yang pulang dari mencari madu. Kemudian Samiun melihat kalau madunya sama sekali belum terjual. Lantas ia pun memarahi Saman. Mbahnya yang melihat hal itu ingin sekali melerai mereka. Namun karena stroke jadi tidak bisa melakukan apa-apa. Dari mana? Keesokan harinya Adi dan Saman yang membawa madu terlihat berlarian berangkat sekolah. Rencananya madu yang dibawa Saman akan diserahkan ke Pak Marto nanti setelah ia sampai ke sekolah. Karena ia bangun kesiangan jadi tidak sempat kalau harus mampir ke rumah Pak Marto terlebih dahulu. Namun karena telat masuk kelas, mereka berdua pun dihukum lagi oleh Bu Woro. Sementara Saman yang meminta izin untuk mengantarkan madu ke Pak Marto pun tidak diizinkan oleh gurunya itu. Sore harinya, Adi dan Saman naik mobil untuk ke Jatipeni demi menyaksikan pertunjukan wayang. Ketika di tengah perjalanan, Adi dan Saman pun membicarakan Bu Woro. Bahkan Saman pun sampai berbicara sembarangan ke gurunya itu. Di rumah Bu Woro terlihat ia sedang mengetik. Setelah selesai, ia pun berniat untuk mengambil air wudhu. Namun tiba-tiba ia diganggu oleh jin dan ia pun kesurupan dan meninggal dunia. Di sisi lain, mobil yang dinaiki oleh Adi dan Saman secara tiba-tiba oleng karena bannya bocor. Di saat yang bersamaan ada Pak Mantri yang diantar oleh warga menuju ke rumah Bu Woro yang katanya baru saja kecelakaan. Saman yang mendengar kabar itu terlihat kaget dan ketakutan. Karena adanya kejadian ini, Pak Sopir, Adi dan juga Saman tidak jadi nonton wayang. Dan mereka memutuskan untuk melihat Bu Woro. Adi berspekulasi bahwa Bu Woro meninggal gara-gara perkataan mereka berdua. Namun Saman yang ketakutan tidak mau tahu dan langsung memutuskan untuk pulang. Keesokan harinya jenazah Bu Woro pun sudah selesai dikafani dan warga di sana sedang bersama-sama membacakan Yasin untuk jenazah. Tiba-tiba jenazah Bu Woro pun bangun dan mengagetkan Saman. Dan ketika berada di dalam ambulan, Saman pun lagi-lagi dibuat takut. Ketika jenazah Bu Woro tiba-tiba hidup kembali dan ternyata semua itu hanyalah mimpi belaka. Malam harinya di rumah Saman terlihat mbahnya yang ingin memberitahu Saman kalau ada sesuatu di rumah mereka. Ketika ditanya apakah itu orang, mbahnya pun mengisyaratkan bukan. Dan ketika ditanya apakah itu setan, seketika mbahnya mengisyaratkan iya. Saman pun dibuat ketakutan dengan kemunculan sosok yang menakutkan. Ketika Saman cuci muka, tiba-tiba ia didatangi sosok jin dan kemudian membuatnya kesurupan. Di tempat lain terlihat guru baru pengganti Bu Woro pun sudah tiba di desa itu. Guru itu bernama Bu Ningsih. Terlihat Pak Kades dan warga menyambut kedatangannya. Dari balik pohon terlihat juga Karta yang mengawasi dari kejauhan. Keesokan harinya terlihat Adi yang datang terlambat seorang diri. Namun tak seperti Bu Woro, Bu Ningsih tidak marah sama sekali dan langsung menyuruh Adi untuk segera duduk. Terlihat Ayu kurang suka dengan guru baru itu. Sin kemudian berpindah ke warung Pak Marto. Samiun terlihat datang menemui Pak Marto dan meminta uang hasil jualan madunya. Namun Pak Marto menjelaskan bahwa dari kemarin Saman tidak pernah menitipkan madunya ke warung Pak Marto. Dengan kesal, Samiun pulang. Malam harinya sesampainya di rumah, Samiun langsung marah-marah ke Saman dan memukulinya. Melihat hal itu, mbahnya lagi-lagi ingin melerai mereka. Namun karena tidak bisa bicara, jadi ia tidak bisa melakukan apa-apa. Tiba-tiba di belakang Saman muncul sosok jin yang membuat Samiun ketakutan. Lantas Saman pun membunuh Samiun dengan sebilah pisau. Jangan. Kemudian setelah sampai di rumah Pak Marto, Saman memberikan botol madu yang ternyata berisi darah. Sementara keesokan harinya, Pak Kades dibuat panik lantaran ayam-ayamnya sudah dibunuh oleh Saman tadi malam.
Di sekolah terlihat Ayu yang sedang diperhatikan oleh Roh Buworo, dan ketika di kelas ia pun ketakutan karena melihat Roh Buworo menampakkan diri. Pak Kades, Pak Marto, dan Pak Hansip termasuk Ayu dan Adi terlihat mendatangi rumah Saman. Pak Marto melihat sebuah jimat yang tadi malam dipasang oleh Karta. Ketika pintu rumah dibuka, mereka kaget melihat Samiun yang sudah tergeletak tak bernyawa. Kemudian Adi, Ayu, dan Pak Hansip pun mencari Saman, dan mereka menemukan Saman yang sedang berada di sungai. Saman pun akhirnya diamankan di rumah Pak Kades. Pak Kades menerangkan bahwa Saman tidak mau bicara dan hanya nembang-nembang tidak jelas. Kemudian Bu Ningsih mencoba untuk mengajak Saman bicara. Dari kejauhan terlihat Karta yang sedang mengawasi mereka. Malam harinya Saman didatangi oleh Roh Samiun dan juga Roh Buworo yang menyuruhnya untuk pergi. Dan sesaat kemudian Saman pun kesurupan. Ketika pihak kepolisian datang, Saman pun terlihat sudah melakukan bundir. Setelah kejadian itu, Adi yang merupakan teman dekat Saman terlihat sangat sedih kehilangan temannya itu. Bahkan di sekolah ia pun terlihat tidak semangat belajar. Melihat Adi yang seperti itu, Bu Ningsih mencoba menenangkannya. Bu Ningsih juga menjelaskan kalau nilai pelajaran Adi ketinggalan dari anak-anak lain. Karena sebentar lagi akan ada ujian, jadi Bu Ningsih menawarkan Adi untuk mengikuti jam pelajaran tambahan. Bu Ningsih lalu menawarinya untuk memulai jam pelajaran tambahan sore ini. Adi pun mengiyakannya. Bu Ningsih pun meninggalkan Adi di kelas karena mau sholat di rumah terlebih dahulu. Sementara Adi mau sholat di kelas saja, katanya. Kemudian ketika sholat, Adi pun mendapat gangguan dan melihat sosok Saman yang sudah meninggal. Lalu ia pun kesurupan. Di rumah setelah kesurupan, Adi pun terlihat menggedor-gedorkan kepalanya. Bapaknya pun mengajaknya untuk sholat subuh. Adi hanya mengiyakan saja. Ketika keluar rumah, bapaknya Adi melihat Karta yang sedang menaruh jimat di rumahnya itu. Dan seketika diusir oleh bapaknya Adi. Ketika di kelas, Adi yang tadinya duduk di kursi pun tiba-tiba menghilang. Akhirnya Ayu pun mencari Adi. Ketika sedang berada di jalan, Ayu diajak oleh Karta ke gubuknya. Sementara itu Adi yang sudah kesurupan terlihat mengajak anak yang bernama Bondan untuk ke suatu tempat. Malam harinya Pak Kades dan warga beramai-ramai mencari keberadaan Bondan. Esokan harinya Ayu menemui Bu Ningsih dan memberikan jimat yang diberikan oleh Karta kepada Bu Ningsih sebagai perlindungan dari kekuatan jahat. Terlihat Bu Ningsih sepertinya ketakutan dengan jimat itu. Namun Bu Ningsih kemudian mengatakan bahwa ia tidak percaya dengan hal seperti itu. Setelah kejadian beberapa anak yang hilang, warga pun melarang anak-anak mereka untuk keluar dari rumah ketika maghrib. Sementara itu Ayu masih berani keluar rumah meskipun sudah dilarang oleh bapaknya. Sementara di masjid terlihat sepi, dan ketika Pak Kades hendak memukul beduk, tiba-tiba ada darah yang menetes dan ternyata itu adalah Bondan yang berlumuran darah. Sementara itu Ayu yang hendak ke masjid dihadang oleh Adi di tengah jalan. Ia pun dikejar-kejar Adi yang membawa celurit. Akhirnya Ayu berhasil menyelamatkan diri ketika bertemu dengan Bu Kades dan akhirnya mereka berdua masuk dan berlindung di dalam rumah. Namun Adi berhasil masuk dari pintu belakang yang belum dikunci. Kemudian secara tiba-tiba Pak Hansip memukul kepala Adi dengan kayu dan Adi pun pingsan. Lalu di warung Pak Marto, ia melihat pocong yang ternyata adalah jenazah Saman yang dibawa oleh Adi ke warungnya. Ia pun lantas menjerit ketakutan. Adi yang kesurupan kemudian diruqyah oleh Pak Ustadz, yang kemudian berhasil sadarkan diri. Dari kejadian itu warga kemudian menuduh Karta sebagai pelakunya, karena ia selalu menaruh jimat di rumah-rumah warga. Semua orang kemudian mendatangi Karta dan menyeretnya keluar dan memukulinya. Karta kemudian dibawa ke rumah Pak Kades. Ayu yang sedang sakit kemudian dijenguk oleh Bu Ningsih. Ayu terlihat ketakutan oleh kedatangan gurunya itu. Kemudian scene flashback memperlihatkan Ayu yang diberi jimat oleh Karta yang menyuruhnya untuk digunakannya kepada Bu Ningsih. Karena Karta curiga bahwa Bu Ningsih adalah jin yang sama yang bernama Umu Sibyan yang mencelakainya 30 tahun lalu. Ketika Ayu mendekatkan jimat itu, reaksi Bu Ningsih terlihat biasa saja. Bahkan ia mengintimidasi Ayu yang membuatnya semakin ketakutan. Bahkan ia juga memberitahu Ayu bahwa ia yang sudah mencelakai Karta waktu dulu. Dan ia juga yang telah membuat Saman melakukan bundir. Di waktu yang bersamaan muncullah Roh Buworo.
Jadi dengan begitu Bu Ningsih pun mengetahui kalau Ayu adalah murid kesayangannya. Ayu pun kemudian mendatangi Karta untuk membebaskannya. Di waktu yang sama azan pun berkumandang. Karta sangat ketakutan mendengar suara azan. Lantas Ayu menyuruhnya untuk kuat dan melawan trauma di masa lalunya. Karena musuhnya bukan itu melainkan jin yang saat ini sedang menteror warga. Kemudian Karta pun memukul Pak Hansip. Lalu Ayu disuruh untuk menyelamatkan Adi sementara dirinya akan melawan Bu Ningsih. Tibanya di rumah Adi pun sudah tidak ada di kamarnya. Karta kemudian mendatangi rumah Bu Ningsih. Ternyata Bu Ningsih adalah Wati yang selama ini tubuhnya sudah dipakai sebagai tubuh jin yang dulu menariknya. Jin itu berkata bahwa tubuh Wati sudah usang dan ia ingin mencari tubuh baru. Terlihat Karta kewalahan menghadapi jin itu. Kemudian Karta mendatangi sarang jin itu dan berniat membakarnya. Namun ia diganggu oleh Pocong Derajat, temannya waktu kecil. Kemudian Karta pun mengumandangkan azan. Sementara itu Adi yang ingin dijadikan sebagai tubuh baru untuk jin itu pun gagal. Di akhir film, terlihat seorang anak yang bermain di luar rumah ketika maghrib. Kemudian ia ditarik oleh sosok jin. Demikianlah alur cerita film Waktu Maghrib. Semoga teman-teman paham dengan alur cerita film kali ini. Sampai bertemu lagi di alur cerita film berikutnya. Sampai jumpa.